solusi buat kita. Apa solusinya? Kalau orang tidak bisa berangkat haji, maka ada yang sunnahnya. Nah, sunnahnya apa? Kalau sholat ada ibadah sunnah, haji pun ada ibadah sunnahnya. Yaitu disebut dengan umrah. Umrah bisa kapan saja kita berangkat. Kita mau berangkat bulan depan boleh, tetapi sesuai dengan dana yang kita punya. Nah, badan yang sehat, ada duitnya, kemudian ada kesempatan. Ini ada nikmat yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan umroh. Jadi tidak bisa ada dana, tapi tidak ada kesehatan, tidak bisa berangkat. Atau sehat badannya, kuat orangnya, tapi duitnya kan ada, bisa juga berangkat. Nah, jadi tergantung travel. Kalau sekarang itu biayanya bermacam-macam. Nah, di gambar ini merupakan salah satu tempat yang menjadi kunjungan orang yang umroh. Umroh itu kalau ibarat kata dikatakan haji kecil. Dia seperti ibadah haji, tetapi ada urutan-urutan rukun yang kurang daripada ibadah haji. Jadi ada beberapa rukun yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ibadah umroh. Karena wudhu Anda, kemudian pakailah pakaian ihram, yaitu 2 lembar kain putih, 1 sebagai sarung, dan yang kedua sebagai penutup badan. Bagi wanita bisa menggunakan pakaian apa saja yang menutupi seluruh badan tanpa berlebih-lebihan. Dan setelah itu laksanakanlah sholat fardu jika telah masuk waktu sholat fardu, atau cukup laksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu mulailah ibadah dengan mengucapkan niat sesuai ibadah apa yang hendak Anda lakukan. Jika Anda hendak melakukan haji, ucapkan labbaik hajjah. Jika Anda hendak haji dan umroh, ucapkanlah labbaik umroh wa hajjah. Dan jika Anda hendak melaksanakan umroh saja, maka ucapkanlah labbaik umroh. Kemudian perbanyaklah ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan perbanyaklah membaca talbiyah ini sampai Anda tiba di kota Mekah, dan setelah itu laksanakanlah tawaf. Ingatlah, saat ini Anda telah dalam perjalanan ibadah umroh. Sejak lewat miqat dan berihram, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan hingga tahallul. Di antaranya rukun umroh ini adalah satu hal yang wajib kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah umroh tersebut. Sama halnya kita melaksanakan sholat, ada hal-hal yang menjadi rukun dalam sholat. Sekarang Bapak tanya, kalau seandainya kita dalam sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Kemudian apakah kita tidak membaca salam yang pertama, sah sholat kita? Tidak. Nah, jadi seperti itu juga dengan ibadah umroh. Apabila ada 4 hal ini yang tidak kita laksanakan, maka umroh kita tidak sah. Sama dengan halnya haji yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ada beberapa rukun haji, kalau tidak melaksanakannya, maka nanti kita tidak sah hajinya, tidak mabrur. Adapun beberapa rukun umroh, yang pertama adalah kita melaksanakan ihram. Nah, dalam cuplikan video tadi sudah diperlihatkan kepada siswa-siswi semua, ada beberapa rangkaian umroh. Yang pertama adalah ihram. Ihram ini adalah kita memasang niat. Nah, kalau tadi dikatakan dalam video dikatakan labbaik Allah umrata. Kalau haji labbaik Allah umrah hajjah wal umrata. Nah, kemudian dalam hati, ya Allah, aku berniat berangkat haji. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, di sini apabila kita sudah berniat dibarengi dengan syariatnya, kalau niat di dalam hati. Yang hati saja aku melaksanakan ibadah umrah. Kemudian nah, di sini Bapak mau tanya, ada yang tahu apa itu tawaf? Apa tuh? Apa Sri tawaf? Ya, berkeliling Ka'bah. Berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Di sini dimulai
tempat menghadap Ka'bah itu adalah sebelah sisi kiri kita. Sampai kita mulai dari Ismail itu, nah berdiri kita selama 7 kali dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Yang ketiga adalah kita sa'i. Sa'i. Nah, ya. Bisa perhatikan, sa'i ini adalah lari-lari kecil. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tahu asal usul syariat dalam rangkaian umrah itu ada sa'i? Apa asal usulnya? Ayo. Ada yang tahu? Kodenya adalah sa'i itu dari Bukit Safa dan Marwah. Ayo. Adalah yang keempat tahallul. Ayo, ada yang tahu tahallul apa? Nah, tahallul. Ya, botak. Ya. Makanya kita jangan bingung kenapa orang balik umroh, balik haji itu ada yang botak. Nah, bukan sengaja botak. Panas kayaknya di Arab jadi botak. Tidak. Memang rangkaian rukunnya adalah melaksanakan tahallul. Kemudian ada tahallul di sini memotong rambut. Nah, minimal 7 helai. Kalau perempuan, apakah perempuan harus botak? Tidak. Jadi perempuan boleh mencukur. Boleh mencukur sedikit aja 7 helai cukurnya. Baru kita bawa. Halo. Tertib. Sama dengan halnya sholat, sama dengan halnya wudhu, tidak boleh kita mencuci kaki dulu baru cuci muka. Sudah ada urutannya cuci muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, ya telinga, sunahnya kemudian yang terakhir dengan kaki, kemudian membaca doa menghadap kiblat dan yang terakhir ada tertib. Apa makna tertib di sini? Artinya tak boleh dibolak-balik. Harus ada urutannya. Sama hari ini ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib ini semua rangkaian kita tak boleh bolak-balik. Kita harus ihram dulu. Tak mungkin bergundul. Aku bergundulnya pemilihan. Aku ada tukang gunting yang bagus pemilihannya. Jadi berangkat haji umrah tadi, bergundul dulu. Tak boleh. Maka ini nanti terakhir. Ini rangkaian penutup. Ya. Atau sa'i dulu. Aku nih capek betul dari Indonesia ini pada hari mau olahraga lah biar sa'i lari. Jadi nanti biar sehat di sini bisa. Harus ihram dulu. Harus niat dahulu. Karena dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berawal daripada niat. Nah, jadi kita harus diawali dengan niat. Ingatkan, niat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah lafaz, niat diucapkan dengan seperti labbaik Allahumma tadi. Kemudian dalam hati, ya Allah, aku berniat melaksanakan umrah. Itu baru namanya niat. Nah, jadi ini rangkaian urutan yang tidak boleh diulang. Yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul serta tertib. 1 2 3 4 5. Kemudian ini kelompok pertama 1 2 3 4 5 6. Ini kelompok kedua. Ini 1 2 3 4 5. Ini kelompok ketiga. Oke? Iya. Dan boleh berhadapan, boleh meja dengan ini. Ya. Bapak lagi menjadi 3 kelompok. Ini satu bergambar. Jadi Bapak kasih gas, silakan buat urutan ibadah umroh, rukun umroh. Dan yang pertama ini di sini ada 4 gambar karena tertib tidak Bapak masukkan. Jadi silakan urutkan dari ihram, tawaf, sa'i dan tahallul di kertas. Jadi sini ya. Ini kalau teman aku bermain setelah nah, urutkan ya. Nah, udah jadi Sulema. Urutannya. Ini kan penjelasan di bawah.